Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Revo Aryadi dengan nomor induk mahasiswa 18320014. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Pemanfaatan Potensi Kolbet Metan di Indonesia. Sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas mata kuliah energi baru terbarukan dengan dosen pengampu Doctor of Engineering Muhammad Syamsiro. Energi baru terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah yang banyak. Saat ini yang telah digunakan adalah energi dari biogas, air, angin, dan sinar matahari, dan masih ada beberapa energi terbarukan yang lainnya. Selanjutnya, pendahuluan. Dengan menipisnya cadangan minyak mentah di Indonesia serta besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah telah menciptakan peluang pencarian energi alternatif sebagai pengganti. Energi baru terbarukan adalah sebuah solusi yang diharapkan mampu memenuhi energi yang berkelanjutan di masa mendatang. Di negara kita sendiri, Indonesia, mempunyai cadangan batu bara yang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu tercatat sebesar 60,3 miliar ton per 1 Januari pada tahun 2005. Pada tahun 2005, konsumsi domestik hanya sebesar 30% dari tingkat produksi batu bara, yaitu sebesar 150 juta ton. Sementara sisanya merupakan konsumsi ekspor. Dengan demikian, batu bara mempunyai peluang yang besar sebagai bahan bakar alternatif. Dari pengeboran sumur CBM atau kolbet metan pertama di lapangan Rambutan, Pendopo, Sumatera Selatan dengan kedalaman 600 meter pada tahun 2005, terlihat gas langsung keluar seperti gas biasa yang menunjukkan CBM tidak berbahaya. Secara ekonomis, biaya eksplorasi CBM jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya eksplorasi pada minyak bumi di tiap sumurnya. Selanjutnya adalah definisi dari kolbet metan. Kolbet metan adalah suatu bentuk gas alam yang berasal dari batu bara. Pada dasawarsa belakangan ini, CBM atau kolbet metan menjadi suatu sumber energi yang penting di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lain. Definisi dan pembentukan kolbet metan. Selama proses pembentukan batu bara akan dihasilkan berbagai macam gas, terutama gas metan. Beberapa gas akan melepaskan diri keluar ke permukaan melalui media rekahan pada batuan. Namun, ada beberapa gas yang terperangkap ke dalam batu bara. Rekahan-rekahan pada batu bara terbentuk secara alami dan biasanya disebut klits. Rekahan pada batu bara ini biasanya berhubungan dengan pembentukan sedimen di atasnya, atau bisa juga berhubungan dengan kekar atau sesar. Batu bara pada umumnya bersifat sebagai akuifer, yaitu sebelum mengalami kematangan lanjut. Karena klits pada umumnya jenuh dengan air. Kandungan air dalam klits ini menahan gas metan dalam batu bara sehingga gas metan terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batu bara. Dan biasanya gas ini dapat dideteksi oleh teknologi peralatan pemboran gas konvensional biasa.
CBM atau coalbed metan terbentuk bersama air, nitrogen, dan karbon dioksida ketika material tumbuhan tertimbun dan kemudian berubah menjadi batu bara karena penambahan panas dan proses kimia selama waktu geologi. Nah, pada proses inilah yang sering disebut dengan qualification. Untuk mengeluarkan gas metan dari lapisan batu bara, terlebih dahulu kandungan air tersebut harus dikeluarkan dengan cara dipompa keluar. Sebelum dibuang, air limbah pada coalbed metan ini harus terlebih dahulu dideterminasi dengan cara melewati berbagai proses kimiawi. Hal ini untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jumlah kandungan coalbed metan dalam lapisan batu bara sangat tergantung pada kedalaman dan kualitas batu baranya. Semakin dalam lapisan batu bara terbenam dari permukaan tanah, semakin tinggi juga nilai energi dari batu bara tersebut, dan semakin banyak pula kandungan coalbed metan di dalamnya. Secara umum, lapisan batu bara bisa menyimpan gas metan sebesar 6-7 kali lebih banyak daripada jenis batuan lainnya untuk volume yang sama, yang sering ditemukan sebagai reservoir gas. Nah, untuk gambar di samping adalah proses yang disebut qualification. Untuk selanjutnya kita memasuki proses produksi dari coalbed metan. Terdapatnya glitch atau rekahan dalam formasi batu bara membuat gas dan air dapat mengalir dan terakumulasi di dalamnya. Coalbed metan atau CBM dapat diproduksi ke permukaan apabila tekanan dalam lapisan tersebut menurun. Pemompaan air keluar ke permukaan dapat menurunkan tekanan dalam lapisan sehingga mempermudah gas metana yang terkandung dalam dapat terlepas dari batuan. Lama tidaknya waktu yang dibutuhkan untuk proses dewatering bergantung pada kualitas batu bara yang biasa disebut cool ranking. Semakin tinggi kualitas batu bara, maka akan semakin lama proses dewatering. Proses dewatering merupakan faktor utama dalam memproduksikan coalbed metan. Untuk diagram di samping adalah tahapan produksi dari coalbed metan itu sendiri. Produksi coalbed metan biasanya akan mengalami peak production 6-18 bulan setelah produksi dimulai. Setelah terjadinya penurunan produksi, maka akan dilakukan hydraulic fracturing untuk menjaga stabilitas produksi. Periode penurunan produksi dari coalbed metan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan gas konvensional. Potensi CBM di Indonesia tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia.
Untuk itu, peluang coal bed metan di Indonesia untuk pemanfaatannya dari hasil pembahasan terdapat kesimpulan yang pertama, jumlah cadangan coal bed metan yang mencapai 453 triliun kubik feet merupakan sebuah faktor yang mampu menjadikan coal bed metan sebagai salah satu upaya untuk mensukseskan program diversifikasi energi nasional. Yang kedua, dukungan pemerintah dalam pengembangan CBM telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri SDM Nomor 003/B Tahun 2006 tentang perusahaan coal bed metan. Walaupun peraturan tersebut masih perlu dipelajari dan dievaluasi lebih jauh lagi untuk menghindari terjadinya konflik, terutama mengenai peraturan perusahaan CBM dan batubara, bagi hasil penanganan limbah serta bentuk kerjasamanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan CBM di Indonesia merupakan potensi dan peluang yang sangat besar dan layak untuk dikembangkan sebagai energi nasional. Cukup sekian dari presentasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan di sini saya masih memerlukan kritik dan saran yang bersifatnya membangun untuk lebih belajar dan mendalami lagi tentang energi terbarukan, terkhususnya coal bed metan itu sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.